Ini kami perjuangkan, Mas Roy Suryo, Mas Rismon, Bu Tifa, terkait dengan asli atau tidak aslinya ijazah saudara Jokowi. Itu dulu kita selesaikan, sebenarnya menuntut Presiden saudara Jokowi untuk menghadirkan ijazah asli itu, supaya persoalan ini clear secara hukum dan justru juga clear secara politik ketatanegaraan. Saya tunjukkan kemarin di salah satu tayangan yang sama, dan dia tidak bisa menjawab apa. Kalau sekarang ini ya, kalau yang namanya ijazah asli dari UGM, lihat, itu ada yang namanya watermark. Watermark itu ada tulisan Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada. Ini baru namanya ijazah asli. Salam sejahtera buat semua. Hari ini saya, Pak Roy Suryo, Pak Resmon, teman-teman kuasa hukum kembali datang ke Polda Metro sebagai bentuk kerjasama, sebagai bentuk sikap kooperatif kami. Tentu ini adalah proses hukum yang sebagai warga negara yang baik kita hargai, kita hormati. Di samping tentu saja juga kami melaksanakan langkah-langkah hukum yang lain sebagaimana tadi dijelaskan oleh Bang Hosinuddin, gelar perkara khusus dan seterusnya. Tapi poinnya adalah kita tetap berpijak pada pandangan, pada sikap kita yang terus mencari substansi. Kita terus perjuangkan sambil tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Demikian pengantar saya. Saya terima kasih sudah diberi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hari ini kami bersama-sama, teman-teman bisa lihat, saya, Dr. Rismon, tadi juga ada Dr. Tifa, kemudian bersama Pak Hosinuddin selaku koordinator dari tim non litigasi. Di samping saya yang 2 hari yang lalu barusan landing kembali ke Indonesia, ya, Prof. Denny Indrayana dan timnya dan semua yang ada di sini, termasuk Pak Gafur, Pak Safri dan teman-teman semuanya. Kita bersama-sama seperti tadi yang disampaikan oleh Prof. Denny, kita melakukan kerjasama yang baik dengan Polda Metro Jaya. Artinya kerjasama itu apa? Kita kooperatif, ya, kita menjalankan yang harus kami lakukan. Jadi dulunya seminggu itu 2 kali, tapi alhamdulillah sekarang sudah seminggu sekali. Dan kami juga seperti tadi disampaikan Bang Hosinuddin, kami juga menyampaikan surat untuk gelar perkara. Kami merespon rencana dari yang kemarin disampaikan oleh Komisaris Besar Polisi Pak Budi untuk gelar perkara khusus. Kami juga menyampaikan menindaklanjuti nanti ingin berkonsultasi tentang beberapa ahli yang kami ajukan. Jadi sekali lagi kita hari ini dalam rangka kooperatif dan teman-teman juga bisa saksikan, ya, kita tetap solid, kita tetap kompak, tidak ada apapun. Jadi jangan percayai para termul itu, ya, gitu, dan ahli-ahli palsu itu. 2 hari yang lalu dalam salah satu siaran TV kita bisa lihat bagaimana kualitasnya ahli palsu itu yang ternyata dengan bukti palsu. Yang katanya itu scan ijazah, scan sampai host dari acara itu, mana basic question, mana scan ijazah yang dikatakan minggu yang lalu, karena minggu yang lalu itu TV itu secara yakin sudah menyaksikan. Kan malu juga, saya juga kasihan TV yang bersangkutan, sudah jelas-jelas disampaikan oleh si Andi Aswan tapi ternyata palsu buktinya. Dan kami juga menyampaikan ini loh, ahli palsu yang kemudian menjerat kami, yang mengatakan dengan saya, Dr. Rismon, itu melakukan rekayasa, melakukan pengubahan. Ternyata dia begitu di panggung nggak bisa apa-apa. Sama anak kecil aja nggak bisa apa-apa, ya, sama si topi merah, ya, langsung kalah, gitu ya. Terus sekarang mulai nebar hoax di berbagai kanal-kanal termulnya, gitu ya. Kita ketawain aja, ya. Yang jelas itu yang kami lakukan dan saya kira itu aja, ya. Yang penting ini ada Dr. Rismon, ya. Ya, kemarin di sebuah tayangan televisi swasta bahwa penipuan terjadi nyata-nyata oleh ahli termul dan terutama Andi Aswan dan Joshua Sinambela. Nah, itu. Saya mengajak seluruh tim hukum supaya melaporkan mereka berdua karena telah mengaku memiliki scan ijazah asli Joko Widodo, ternyata itu hasil
registrasi citra namanya, Dian Sandi. yang merupakan yang berasal juga dari apa yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Oleh karena itu siap-siap ini Joshua Sinamboela harus dituntut. Dialah yang seharusnya kena, dan Andi Aswan itu mereka lah yang seharusnya kena Undang-Undang ITE 32 dan 35 ya, yang memanipulasi, mengedit, yang menyatakan bahwa itu ijazah asli dari Joko Widodo. Gitu ya. Iya. Jadi kita akan laporkan itu. Sedang dipersiapkan ya, Bang. Siap, siap. Oke. Baik, Gitu aja. sekedar informasi Ya. bahwa kami sudah melakukan kajian hukum terkait dugaan tindak pidana mengedit atau memanipulasi data elektronik yang ada pada pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE yang semestinya memang bukan diterapkan pada klien kami, tapi dengan adanya program TV semalam ya hari Selasa itu terbukti secara konkret dan disaksikan oleh seluruh rakyat, saksinya seluruh rakyat, bahwa dugaan memanipulasi data yang tidak identik seolah-olah otentik Ya. yang kemudian diberi penegasan ini ijazahnya asli Jokowi atau dengan penegasan ini scan ijazah asli Jokowi, maka keduanya ini yang terancam pidana 12 tahun penjara. Karena itu kita tunggu tanggal mainnya. Mohon media terus mengawal ini ya. Ya. Itu saja ya. Bang Jagir, Bang Jagir. Cukup sementara, cukup dulu, cukup dulu. Cukup dulu ya. Cukup dikit aja. Ya. Nih, siapa punya nih? Oh, Anies Baswedan ini berkoordinasi dengan penyidik untuk menghadirkan saksi yang meringankan dan ahli yang meringankan. Jadi saya tidak bicara substansi yang lain hari ini. Saya mendampingi klien saya Rismon untuk datang hari ini untuk koordinasi kapan pemanggilan saksi yang meringankan dan kapan memanggil ahli yang meringankan. Itu perlu koordinasi karena itu ada berapa orang, ada 4 dan 1, mungkin ada 5 orang yang akan dipanggil untuk itu. Itu perlu pengaturan, tidak sederhana mungkin. Oleh sebab itu kami hadir hari ini dan itu membuktikan itikat baik yang luar biasa. Saya pikir begitu ya, tidak perlu panjang-panjang lagi karena garisnya sudah semakin nyata ya, ke arah mana kita harus berjalan, ke arah mana kita harus membuktikan, ke arah mana kita harus mengucapkan kata-kata dalam persoalan ini. Sekali lagi saya katakan tidak sembarang lagi mengatakan karena proses prajudikasi yang disebut sekarang ini sudah semakin jelas. Saya kira gitu ya, Lektur Rismon ya sebagai klien kami. Satu lagi Bang, saya tambahkan ya. Jadi hasil pertemuan kami tim kuasa hukum tadi malam memutuskan terhadap hasil laboratorium forensik Polda Metro Jaya, kami meminta agar bisa dilakukan uji forensik secara pembanding. Jadi akan ada satu laboratorium dari satu universitas terkenal di Indonesia yang akan kami minta kepada Polda Metro Jaya supaya dilakukan uji forensik secara pembanding. Jadi ijazah Pak Jokowi ini jangan hanya bersandar pada uji laboratorium forensik yang dimiliki oleh Bareskrim, tetapi dalam rangka kita mempertanggungjawabkan hasil penyidikan ini secara transparan, berintegritas dan akuntabel, maka kami selaku tim kuasa hukum juga akan memohonkan kepada Polda Metro Jaya agar barang bukti atau primary evidence ijazah Pak Joko Widodo itu juga bisa diuji oleh laboratorium forensik milik universitas yang sifatnya independen, sehingga kita akan mendapatkan hasil yang jauh lebih akurat, ya, hasil yang bisa kemudian dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi itu dimungkinkan karena ada pendapat ahli dari universitas terkenal kemarin bahwa tersangka mempunyai hak juga untuk mengajukan uji banding terhadap hasil laboratorium forensik Polda Metro Jaya. Barangkali Satu lagi saya tambahkan ya. Jadi kalau kita lihat urutannya perkara ini atau urusan ini, kita jangan lupa loh Dian Sandi. Jadi Polda Metro Jaya juga harus kembali ke sana. Kita nggak tahu statusnya seperti apa. Dia mengunggah pertama, kemudian ada seluk-beluk dan sebagainya, kita tidak paham. Tapi ternyata di Polda ini dia tidak pernah, mungkin tampil tapi tidak pernah kita tahu statusnya. Sebenarnya pemantiknya boleh katakan kaus evident, kaus prima itu dari sana. Jadi kami juga mohon agar semua transparan. Ya, yang mengunggah pertama Dian Sandi posisinya seperti apa sekarang? Apakah saksi, apakah tersangka dan sebagainya? Kami mohon transparansi daripada penyidik Polda Metro Jaya untuk yang saya sebut tadi itu. Jadi tidak boleh yang tertutup. Jangan sampai terjadi
apanya keadilan yang selektif. Tahu artinya keadilan selektif? Saya mau kasih tahu. Memilih-milih mana yang tersangka, memilih-milih mana yang jadi saksi. Jadi tidak menerapkan sistem universal dalam penerapan keadilan. Ya ada hubungan kuasa dengan khusus dengan Polda ini barangkali lain ceritanya gitu. Jadi kami mengatakan bahwa Polda dari mulai penyidikan kemarin jadi tersangka sudah baik sekali. Nah kita harapkan untuk selanjutnya juga baik. Jadi menghasilkan juga yang baik juga ya bagi semua pihak. Saya pikir begitu, kami mau ke dalam juga untuk berkoordinasi. Oke, terima kasih ya rekan-rekan sekalian. Oh, anu aja update ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Langkah update tuh Bang soal nanggapin soal Oh, iya, ini dia aja. Kuasa para. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kami sudah memenuhi kewajiban untuk wajib lapor di Polda Metro Jaya dan alhamdulillah tadi penyidik juga kooperatif dan ini bagian dari upaya kita untuk menegakkan hukum dengan mitra penegak hukum lainnya karena advokat dan polisi itu sama-sama penegak hukum. Yang kedua kami juga sudah sounding tentang ahli dan juga gelar perkara khusus mana dulu yang kemungkinan akan dilaksanakan. Tadi memang oleh penyidik dijawab opsional ya, bisa gelar perkara khusus duluan, tapi mungkin juga bisa pemanggilan keterangan ahli dan saksi yang meringankan lebih dulu. Dan tentu saja bagi kami kewenangannya kami serahkan sepenuhnya kepada Polda Metro Jaya. Yang jelas kami siap untuk menindaklanjuti baik apakah itu gelar perkara khusus atau pemeriksaan ahli. Dan untuk tanggapan terkait Prof. Gayus Lumbun ya, jadi prinsipnya kalau itu berada pada domain kewenangan negara, kami tidak bisa intervensi lebih jauh begitu, apapun produk hukumnya, apakah oleh Presiden, oleh Jaksa Agung, bahkan oleh ya jaksa dengan SKPP misalnya begitu ya. Tetapi fokus kami adalah membela klien kami dan kami pastikan tidak ada unsur pidana yang terpenuhi dalam dugaan pencemaran dan fitnah yang dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo, dan bahkan kami sudah melakukan persiapan dengan ahli pidana diantaranya dengan Pak Ganjar Laksamana Bonaprapta dan dari uraian unsur-unsur pidana pada pasal 310, 311, 327A Undang-Undang ITE, 28 ayat 2 Undang-Undang ITE termasuk pasal 160 KUHP. Semuanya menurut Pak Ganjar itu tidak relevan dituduhkan kepada objek penelitian ijazah palsu, dan bahkan justru secara ITE yang bisa dijerat itu pertama Dian Sandi karena dia yang pertama kali mengupload ijazah asli dan menyatakan ini loh ijazah yang aslinya, ini memenuhi pasal 32 dan 35 karena dia menyatakan sebuah dokumen yang sebenarnya tidak otentik seolah-olah otentik begitu. Yang kedua siapa? Andi Azwan dan Joshua Sinambela, karena sebelumnya juga Andi Azwan menyatakan memiliki dokumen scan asli dan ini memenuhi unsur pasal 32 dan 35 karena kenyataannya itu tidak diakui sebagai barang asli. Meskipun demikian, ujung tombak dari seluruh perkara itu adalah pada Saudara Joko Widodo. Karena itu kami harapkan pada proses gelar perkara khusus nantinya ketika di Bareskrim barang atau bukti yang paling primer itu tidak dihadirkan, kita berharap melalui kewenangan di Polda Metro Jaya di bagian wasidiknya barang itu atau dokumen yang hari ini membuat kita terpecah belah gara-gara urusan asli tidak asli itu bisa dihadirkan. Begitu dari kami. Yang mendengar langsung statementnya Prof. Gayus kebetulan ada Prof. Denny ya, jadi Prof. Denny saya kira bisa menyampaikan langsung. Ya. Saya bukan orang hukum ya, jadi Prof. Denny. Pertama soal kehadiran dan koordinasi kami dengan ahli. Sampaikan Mas Hosinuddin tadi, salah satu yang paling penting dari diskusi itu adalah bahwa adalah hak kami untuk mendapatkan proses hukum yang fair, yang berjalan dengan baik, yang kemudian bisa menegaskan tidak ada kriminalisasi. Karena salah satu bukti indikator kriminalisasi itu sejauh ini kita belum pernah melihat ijazah aslinya Pak Jokowi. Nah, harapannya tanpa harus menunggu di proses persidangan yang entah kapan, yang sudah berkali-kali ada gugatan perdata, tata usaha negara, KIP dan seterusnya itu, melalui proses gelar perkara khusus, melalui proses yang akan kita lakukan bersama-sama dengan Polda Metro itu bisa dihadirkan. Kalau itu bisa dihadirkan, baru kita bisa bicara hal-hal lain. Kalau Pak Gayus bicara
berbagai macam alternatif solusi, menghentikan misalnya, beliau menyampaikan bagaimana kalau presiden menghentikan ini. Penghentian tanpa menyelesaikan inti masalah, substansi keaslian ijazah saudara Jokowi tidak akan menyelesaikan apa-apa. Jadi kalaupun ingin dilakukan proses di luar jalur hukum yang artinya ada, apakah namanya itu restoratif justice dan lain-lain yang diantara kami sendiri juga masih dalam proses yang belum kita sama-sama yakini merupakan solusi. Tapi kalaupun arahnya ke sana, tidak kemudian menafikan apa yang selama ini kami perjuangkan. Pak Roy Suryo, Mas Rismon, Bu Tifa, terkait dengan asli atau tidak aslinya ijazah saudara Jokowi. Itu dulu kita selesaikan, baru kita bisa melangkah ke hal yang lain. Karena kalau itu tidak selesai, maka sejarah akan mencatat bahwa kita tidak bisa menyelesaikan masalah yang sebenarnya sederhana. Dan betul bahwa akar masalahnya lagi-lagi pada tidak ditunjukkannya ijazah asli itu, dan karena itu kita tentu saja bukan hanya meminta sebenarnya ya, boleh lebih tepat dikatakan sebenarnya menuntut Presiden saudara Jokowi untuk menghadirkan ijazah asli itu supaya persoalan ini clear secara hukum dan juga justru juga clear secara politik ketatanegaraan. Tadi katanya sebelumnya kan menyampaikan bahwasannya akan ada persidangan untuk dihadirkan itu akan dihadirkan, terus berapa banyak yang sudah dipersiapkan. Terus ada lagi satu lagi, katanya tadi sebelumnya mengatakan bahwasannya akan ada menunjuk universitas independen untuk tes forensik ini seperti itu. Mas Hosin. Baik, bisa saya jawab begini. Yang pertama, memang kami sudah mengajukan permohonan untuk menghadirkan ahli dan saksi. Jumlah ahli yang kami hadirkan ada 4, 2 ahli pidana, 1 ahli bahasa spesifiknya linguistik forensik, dan 1 ahli ITE. Dan itu nama-nama sudah kami sounding. Namun kapan akan dilakukan tentu kami menunggu dari Polda. Saksi ada 4 yang kami hadirkan. Untuk saksi itu sebenarnya totalnya 5, 1 sudah sempat diperiksa pada kesempatan yang lalu, nah yang 4 ini belum. Adapun terkait apa yang diwacanakan publik tentang adanya lembaga lapor yang independen, itu juga yang kami dorong, karena bagaimana ini problematiknya ada 2 hal sekaligus. Pertama, untuk memeriksa substansi apakah ijazah itu benar-benar otentik atau tidak otentik ya, bukan sekedar identik atau tidak identik, otentik atau tidak otentik begitu. Yang kedua, kaitan dengan kredibilitas lembaga yang memberikan deklarasi otentik atau tidak otentik. Nah, sepatutnya jika ada lembaga independen sebagai pembanding, jika nanti hasil kesimpulannya sama apapun itu akan memberikan tingkat kepercayaan publik, atau hasil kinerjanya bisa kita nilai sebagai hasil kinerja yang profesional, kredibel dan akuntabel begitu. Adapun bukti-bukti sebagian sudah disonding, termasuk buku Jokowi White Paper itu adalah bukti bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Roy dan Pak Rismon itu adalah kajian ilmiah yang semestinya kalau memang dipersoalkan bisa dibantah secara ilmiah. Namun sampai hari ini tidak ada satupun bantahan yang membantah isi kajian itu. Bahkan yang dia sebutkan asli itu palsu. Itu adalah apa yang sudah pernah diupload oleh si Dian Sandi. Dan saya tunjukkan kemarin di salah satu tayangan yang sama, dan dia tidak bisa menjawab apa. Kalau sekarang ini ya, kalau yang namanya ijazah asli dari UGM, lihat, itu ada yang namanya watermark. Watermark itu ada tulisan Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada. Ini baru namanya ijazah asli. Ya. Terus ada satu lagi, emboss. Nih, ini namanya emboss. Cap UGM ya dalam tanda tangan rektor. Ini baru namanya ijazah asli. Ini juga ijazah tahun 85 seangkatan dengan Jokowi. Inilah yang disebut kehutanan juga. Jadi ini ijazah kehutanan asli, tapi dengan segala hormat, meskipun yang empunya membolehkan kepada saya menyampaikan identitasnya karena beliau bukan pejabat publik, ya. Saya lindungi hak-hak pribadinya. Jadi saya kaburkan, saya bikin mau saya karena beliau bukan. Tapi lihat, capnya di atas pas foto. Jelas kalau ini ada Universitas Gadjah Mada ini yang namanya watermark. Ada emboss. Dalam ijazah yang katanya scan yang ditunjukkan oleh Dian Sandi, yang dia posting dan digunakan oleh Andi Aswan, dan itu yang diteliti oleh Joshua. Jadi ketiga orang ini palsu semua, ya. Itu menyatakan kalau yang itu asli, padahal tidak. Inilah ijazah yang asli kalau mau dibuktikan. Saya kira itu ya, biar jelas. Mana yang asli. Kami pertimbangkan, tapi insya Allah itu akan ada. Karena apa? Mereka sudah menipu rakyat, mereka sudah menipu melalui salah satu TV swasta. TV swastanya pun kemarin keberatan banget ya, gitu. Karena menyatakan kalau begitu minggu yang lalu Anda menyatakan tidak benar ini gitu. Padahal sudah terlanjur diinformasikan eksklusif gitu ya. Ijazah scan asli.
Saya kira itu ya tambahan clear. Secara unsur sudah masuk isu. Sangat masuk. Dian Sandi saja sudah masuk. Dian Sandi kan mengatakan dia memiliki asli ya. Ini tweetnya Dian Sandi. Sebentar, saya tunjukkan biar jelas. Nah ini tweetnya Dian Sandi. Ini yang asli ya. Yang asli. Buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang pada UTAS, biar kalian tenang lebarannya. Ini saya upload yang asli. Ini loh, dia bilang yang asli. Ini diupload dia pada tanggal 1 April 2025 ya. Oke, saya kira itu ya. Bang, tadi sempat mendesak juga nggak sih ke penyidik atau kepolisian? Oh belum, soal karena Dian Sandi ini, Bang? kami harus laporkan dulu ya. Kami tidak bisa gerusak-gerusu semua, dan kami harus melalui kuasa hukum ya. Atau mempertanyakan statusnya Dian Oh Sandi? belum, enggak, itu bukan hak kami ya. Itu nanti haknya kuasa hukum. Semua prosedur ya. Oke, terima kasih. Pak Roy, itu kemarin Diaspon juga sempat menyebutkan bahwasannya kehadirkan Salah satu dulu, yang mana dulu? Mana? Saya tunggu di TV-nya mana yang mau katanya Dumatno itu. Ya, Pak Rustamnya sudah hadir. Tunggu dia di podium Pak. Mana Dumatno? Nggak ada Dumatno. Ya, gitu. Dumatno. Oke, lanjut. Kami sih berharap gelar perkara khusus duluan, karena disitulah akan membuka kotak Pandora tentang misteri, bukan Gunung Merapi, Iya. misteri ijazah Jokowi, ya gitu. Karena kalau perdebatan itu bisa diakhiri dengan lebih cepat, kenapa sih kita menunda-nunda lama dan melelahkan melalui pengadilan? Lagi pula ketika narasi itu akan ditunjukkan ke pengadilan, Saudara Joko Widodo sudah digugat di 4 peradilan, tidak juga menunjukkan, artinya ada upaya untuk menghindari proses menunjukkan ijazah itu, dan kami harap dengan kewenangannya justru penyidik bisa melakukan itu. Kenapa? Karena ijazah itu konon, ya sekali lagi konon, kabarnya sudah disita oleh Polda Metro Jaya, sehingga tidak ada kesulitan bagi Polda Metro Jaya untuk menunjukkan ijazah itu, kecuali Polda juga ikut menutup-nutupi kasus ini biar lebih lama, biar terhindar dari sanksi pidana. Karena orang kalau ketahuan memalsukan dokumen dan objeknya jelas itu palsu, dia kena pasal 263 KUHP ya. Dan problemnya bukan hanya itu, berarti dia telah menipu seluruh rakyat Indonesia, begitu. Kemudian poin gelar perkara khusus ini akan jadi penting ya, Bang? Penting sekali. Nanti kalau ditolak oleh Polda bagaimana? Nah, lagi-lagi ya, kalau kewenangan itu ada pada mereka, bahwa permohonan dalam tanda kutip tuntutan kami, tentu kita berharap itu dibuka. Karena begini, kalaupun itu ternyata asli, kami juga akan memberi nasihat kepada klien kami. Loh, Pak Roy udah ditunjukkan, ternyata ada embossnya, ternyata watermarknya benar, ternyata fotonya bukan yang kacamata, begitu. Ini ditunjukkan. Bohong. Jadi dua-duanya tetap ada resiko, begitu. Teman-teman, kenapa gelar perkara khusus itu penting? Penting. Ya. Kalau kita buka rekam jejak digital di sosial media, persoalan keaslian atau kepalsuan ijazah Saudara Jokowi ini sudah berumur lebih kurang 11 tahun. Karena itu sudah menjadi isu sebenarnya sejak 2014. Maka argumentasi bahwa akan dibuka di pengadilan itu pun sudah berkali-kali tidak dilaksanakan. Hukum akhirnya hanya menjadi alat instrumen benteng prosedural saja. Kemarin di salah satu siaran televisi diberitakan ada 7 gugatan sebenarnya yang terkait dengan ijazah, dan 7-7-nya tidak bisa menghadirkan ijazah asli. Ada sidang di keterbukaan informasi publik, ada yang sudah masuk penjara. Jadi terlalu banyak korban untuk ditutupnya ijazah asli Pak Jokowi. Kalau kemudian dikatakan itu ada data pribadi, saya katakan data pribadi apa yang tidak diketahui publik di situ? Nama beliau, Fakultas Kehutanannya, Universitas Gajah Madanya, tahun lulusnya, data pribadi apa? Sehingga kemudian UGM misalnya tidak bisa menunjukkan, jangankan ijazah aslinya, karena memang ada di Saudara Jokowi, tapi salinannya pun tidak bisa karena mengaku terkendala dengan data pribadi. Sebenarnya ijazah itu data pribadi apa yang tidak kita ketahui? Paling nomornya yang di pojok kanan atas itu, atau Itu pun juga itu pun sebenarnya sudah kita tahu semua gitu. Jadi alangkah panjangnya habis waktu dan tenaga kita untuk mengurus satu hal yang sebenarnya simpel. Jadi gelar perkara itu pada dasarnya adalah upaya untuk mempercepat proses ini agar kita tidak kemudian menunggu sesuatu yang terlalu lama yang sudah dilakukan dalam beberapa gugatan pengadilan dan toh tidak dibuka. Saya khawatir itu akan berulang, dan kami berusaha untuk mengakselerasi itu lewat meminta dibuka saja
salah satunya lewat gelar perkara khusus. Karena kami tersangka dan belum pernah dituduhkan melakukan penyamaran nama baik terkait dengan menyatakan ijazahnya palsu. Kemudian kami tidak pernah ditunjukkan aslinya. Disitulah letak adanya